Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ikhwana fiddin, a'azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini kita awali dari bab yang ke-148. Bab istihbabi wasiyati ahlil barid wa may yahdumuhu bil ihsan ilaih. Bab disunahkan memberi wasiat kepada keluarga orang yang sakit dan siapa saja yang merawatnya agar senantiasa berbuat baik kepada orang yang sedang sakit. Wahtimalihi, sabar menanggung beban untuk merawatnya. Wassabri ala ma yashukku min amrihi, sabar menghadapi hal-hal yang berat ketika mengurus orang yang sedang sakit. Wa kadza al-wasiyah biman qarba sababu mautihi bihaddin au qisas wa nahwihima. Demikian juga disunahkan memberi wasiat kepada orang yang sudah dekat sebab-sebab kematiannya karena menerima hukuman had mati atau hukuman qisas mati atau semisalnya. Barakallahu fikum. Nah, jadi di sini ada dua pesan yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Pesan yang pertama ialah hendaknya orang yang merawat orang yang sedang sakit hendaknya selalu berbuat baik kepadanya, sabar dalam menghadapi hal-hal yang berat ketika merawatnya karena pahalanya cukup besar. Nah, dan juga innamal jazaa'u min jinsil amal, sesungguhnya balasan itu sejenis dengan amalnya. Kalau dia baik dalam merawat orang yang sakit, sabar menghadapi penderitaan dan hal-hal yang berat ketika merawat orang yang sakit, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalas ketika dia sedang sakit. Pasti akan ada orang yang merawatnya dengan baik. Pasti akan ada orang yang sabar merawatnya walaupun berat. Innamal jaza' min jinsil amal. Begitu pula sebaliknya,
Kalau dia nggak mau urus keluarganya yang sakit, nggak mau tahu dengan keluarganya yang sakit, cuek, sok sibuk dan lain-lain, maka Allah akan membalasnya juga. Ketika dia sakit, nggak ada yang ngurus, nggak ada yang rawat, dia terlantar di pembaringan. Padahal saat itu dia sangat butuh orang yang merawatnya. Nah, pesan yang kedua, disunahkan untuk memberi nasihat yang baik kepada orang yang akan mendapatkan hukuman mati, untuk bertobat, beristighfar, dan memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sudah ditentukan hari dan tanggal eksekusi matinya. Berarti dia sudah apa ini? Akan mati, ya kan? Maka dinasihati, obat, istighfar, banyak ibadah, banyak berdoa kepada Allah supaya husnul khotimah. Ya, jadikan kejahatan-kejahatan yang telah ia lakukan sebagai pelajaran. Karena siapa saja yang berdosa kemudian minta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia siap mendapatkan hukuman had sesuai dengan aturan syariat dan harus mati di bawah pedang al-gojo atau yang semisalnya, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu disampaikan seperti itu. Tapi semuanya terkait dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak semuanya orang itu kapok bisa mengambil pelajaran, ya. Bahkan ada yang sudah dapat hukuman mati, dia merasa gak salah, merasa itu resiko dalam sebuah pekerjaan, dalam sebuah tindakan, ya, gak merasa berdosa. Jadi dia siap menerima hukuman mati itu karena kesombongan dan karena gengsinya. Nah, begitu, gak ada perasaan menyesal. Sehingga butuh ada nasihat bagi mereka-mereka yang apa ini, kematiannya sudah dekat, karena memang sudah ada keputusan untuknya harus mengalami hukuman mati, baik hukuman had maupun kisos atau semisalnya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan beberapa hadis dalam masalah ini. Hadis yang ke-913. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah an Imran ibn Husayn radhiyallahu anhuma anna imra'atan min Juhainah atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa hiya khubla min az-zina faqalat ya Rasulullah asabtu haddan fa'aqimhu alayya fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha faqala ahsin ilaiha fa idza wada'at fa'tini biha fa fa'ala fa amara biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fasuddat 'alaiha thiyabuha thumma amara biha farjimat thumma shalla 'alaiha, rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Imran ibn Husayn, semoga Allah meridhai keduanya, bahwa sesungguhnya ada seorang wanita dari Juhainah datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan hamil karena zina. Maka wanita itu berkata, wahai Rasulullah,
aku telah melakukan pelanggaran yang menyebabkan hukuman had, maka tegakkanlah hukuman had itu atasku. Maka Rasulullah SAW memanggil wali dari wanita tadi. Beliau bersabda, tolong engkau berbuat baik kepada wanita ini, dan jika sudah melahirkan anaknya, datangkan ke sini wanita ini. Walinya melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasul SAW. Maka setelah melahirkan, Nabi SAW memerintahkan untuk mengikat pakaian wanita tadi. Kemudian beliau memerintah untuk merajamnya. Setelah itu kemudian beliau mensolatkan jenazahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Dalam hadis ini ikhwan fillah azakumullah, kita bisa mengambil beberapa pelajaran dan faidah. Yang pertama tentu terkait dengan bab. Di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada wali dari wanita hamil karena zina untuk berbuat baik kepadanya sampai melahirkan, merawatnya. Nah, ini dijadikan sebagai dalil nasihat kepada orang yang merawat orang yang sedang sakit untuk sabar dan berbuat baik kepadanya. Wanita yang hamil itu sedang sakit hamil, payah, letih di atas letih, ya. Nah, maka Rasulullah memerintahkan walinya untuk memperlakukannya dengan baik, yakni merawatnya. Barakallahu fikum. Ini dalil yang dipakai oleh Imam Nawawi. Yang kedua, dalam hadis ini menjelaskan tentang kasus perzinahan. Maka di sini ada beberapa poin yang perlu disampaikan. Yang pertama, para ulama sepakat zina itu haram dan termasuk dosa besar. Jadi bukan dosa kecil, ya. Poin yang kedua, dampak negatif dari dosa zina itu dianggap yang paling berat dibandingkan dengan dosa-dosa yang lain. Kenapa? Karena zina itu menjadi sebab kerusakan akhlak. Yang kedua, zina itu juga menjadi sebab hancurnya rumah tangga. Yang ketiga, zina itu menjadi sebab kacaunya nasab. Yang keempat, zina ini apalagi yang melakukannya sudah berumah tangga, itu bisa menyebabkan anak-anak mereka menjadi terlantar karena perselingkuhan itulah yang menjadi sebab anak-anak menjadi terlantar. Mereka tidak mau bersama dengan orang tuanya yang sudah terkena kasus-kasus seperti ini. Malu, ya, sehingga mereka juga kemudian melampiaskan kejengkelannya, kekecewaannya dengan cara melakukan tindakan-tindakan yang jelek. Di antara sebabnya ialah karena adanya perzinahan.
Baik. Kemudian poin berikutnya, zina ini orang yang melakukannya ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, orangnya itu muhson. Keadaan yang kedua, orangnya ghairu muhson. Muhson itu harus memenuhi 5 syarat. Yang pertama, dia balik. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, merdeka. Yang keempat, pernah melakukan hubungan intim. Yang ketiga, ketika melakukan hubungan intim itu, dia diikat dengan pernikahan yang sah. Jadi hubungan intimnya tadi dilakukan dalam hubungan pernikahan yang sah, ya. Namanya muhson. Orang yang sudah muhson seperti ini kemudian kok zina, maka hukumannya ialah dirajam dengan batu sampai mati. Ya, gitu. Nanti kalau ada yang belum balik atau gila, ya, dalam keadaan dia sudah menikah dan berhubungan intim dengan istrinya, kemudian dia zina, muhson apa enggak? Enggak, karena dia belum balik ketika menikah, atau dia gila ketika menikah, ya. Berarti kalau ada orang yang bakal balik, merdeka, sudah menikah dengan pernikahan yang sah, tapi gak pernah berhubungan intim sama istrinya, baru nikah cerai, maka ini juga belum dikatakan muhson, ya. Sehingga kalau dia berzina dalam kondisi seperti itu bukan rajam hukumannya, ya. Kalau dijelaskan kembali, atau dia balik berakal, sudah menikah, sudah pernah berhubungan badan dengan istrinya, tapi dia itu budak, kemudian dia berzina, maka dia bukan muhson, enggak dirajam. Ini perlu dijelaskan tentang masalah muhson tadi itu, karena butuh rincian. Kalau terjemahkan sudah menikah gitu aja, ya, padahal harus memenuhi 5 syarat tadi. Tidak semata-mata sudah menikah, tapi 5 syarat tadi harus dipenuhi semua. Kalau 5 syarat tadi semua dipenuhi, maka dia disebut muhson. Jika dia berzina, maka dirajam sampai mati, baik laki-laki atau wanita. Adapun jika pelaku zina tadi itu ghairu muhson, berarti salah satu dari syarat 5 ini tidak terpenuhi,
maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan dipenjara selama setahun. Adapun kasus yang menimpa wanita dari Juhaina tadi, karena dia ternyata adalah muhsan, sehingga Rasul memerintahkannya untuk dirajam. Apakah langsung hukuman had rajam diberlakukan kepada pelaku zina? Jawabannya dilihat. Kalau pelakunya ini sedang hamil, tak boleh langsung dirajam, ditunggu sampai melahirkan, karena yang dapat hukuman itu ibunya. Bayi yang dikandungnya itu gak ikut-ikut, ya, sehingga gak boleh langsung dirajam. Karena kalau langsung dirajam, ibunya mati, maka anaknya yang dalam kandungan pasti mati juga, ya. Nah, gak boleh. Nah, kalau sudah melahirkan, dia harus menyusui 2 tahun. Kecuali ada yang mau mengusahakan ibu susuan untuk bayinya. Kalau ada yang mau menyusui bayinya, maka bisa langsung dirajam. Tapi kalau enggak, tak boleh. Nunggu 2 tahun sampai sapi, baru dirajam. Terus pelaku zina semacam itu sebelum dieksekusi rajam, apakah mereka dibebaskan di rumahnya? Jawabannya, kalau memang tidak ada tanggungan dan tidak dikhawatirkan kabur, nggak masalah, ya. Dia punya tanggungan bayi dan dia ada yang menjamin nggak akan kabur, maka jadi tahanan kota. Dan kalau dikhawatirkan kabur, tambah lagi dia nggak ada tanggungan kandungan janinnya, maka dipenjara sampai waktu eksekusi rajam ditentukan. Nah, kemudian dalam hal ini menunjukkan bahwa jika pelaku zina yang dirajam itu wanita, maka harus ditutup rapat. Semua tubuhnya ditutup, termasuk matanya. Dirajam, dilempari batu sampai mati. Nah, kalau sekali lempar mati ya sudah, ya. Nah, bukan dilempari sampai hancur, bukan. Dirajam sampai mati. Berarti kalau dilempari batu sekali lemparan langsung mati, maka sudah cukup. Sehingga para ulama menjelaskan untuk rajam sebaiknya dengan batu yang agak besar, supaya enggak lama-lama matinya. Semakin cepat mati semakin baik, tidak menyiksanya. Untuk dilempari pakai kerikil kecil-kecil gitu, ya enggak mati-mati, ya. Nah, malah kesakitan, menyiksa, ya. Nah, ini paling enggak ya batunya itu sak kepala kambing, itu kepalanya. Nah, kalau ada yang bertanya mengapa hukuman zina yang pelakunya itu sudah muhsan dirajam sampai mati, dilempari pakai batu sampai mati, kenapa enggak dibedil saja atau dipenggal saja? Jawabannya, karena ketika zina dia merasakan kenikmatan zina itu dari ujung rambut sampai ujung kakinya, maka hukumannya cocok dirajam pakai batu biar kesakitan dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Adil, ya. Harus
Kemudian dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa disyariatkan juga untuk memberi nasihat kepada orang-orang yang sudah divonis hukuman mati agar bertobat, istighfar dan beramal solih menjelang eksekusi matinya. Nah, supaya matinya husnul khotimah. Nah, seperti yang dialami oleh wanita Juhaina ini, ya, dia telah bertaubat, mengakui perbuatannya, kemudian dihukum had, terjam sampai mati, sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mensolatkan jenazahnya. Nah, luar biasa, ya. Nah, matinya husnul khotimah. Ini juga terdapat faedah bahwasanya siapa saja yang dihukum mati karena hukuman had, bukan karena murtad, selama dia muslim, maka harus disolatkan jenazahnya dan dikubur di kuburan kaum muslimin. Adapun kalau hukuman mati itu karena murtad, maka tidak boleh disolatkan jenazahnya dan tidak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin.